Halo, Assalamualaikum sahabat. Sampai jumpa lagi dengan channel Sutar Rajo Ameh. Semoga sahabat sehat dan sukses selalu. Baik sahabat, pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu tentang tips cara mudah jadi wartawan atau humas pada pemerintahan, perusahaan, calon mahasiswa, ataupun wartawan kampus. Baik sahabat, saat ini profesi wartawan semakin diminati oleh kaum milenial. Dibuktikan dengan maraknya media online, cetak yang semakin menjamur. Kondisi itu tentu disambut oleh Dewan Pers dengan positif karena di samping menambah wawasan dan cakrawala kaula muda, juga akan menambah lowongan kerja. Sahabat, sebenarnya jadi wartawan itu terlihat mudah, tetapi sebenarnya jadi wartawan itu cukup sulit, karena selain bergumul dengan data-data, informasi dan fakta-fakta baru, wartawan juga dituntut untuk mampu menguasai masalah-masalah baru. Namun demikian sahabat, kalau kita mau, sebetulnya tidaklah sulit. Untuk melahirkan sebuah berita atau tulisan yang berbobot, seorang wartawan harus mau belajar menguasai masalah baru, wawasan, pandang hidup, sikap, belajar menguasai seni menulis. Baik sahabat, kali ini dalam video singkat ini kita akan memberikan tips-tips kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang wartawan pemula, baik pelajar, mahasiswa, perilis atau petugas humas pada pemerintahan. Yang harus dimiliki kemampuan dasar seorang wartawan itu adalah, yang pertama adalah harus memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu persoalan, peka terhadap lingkungan, sehingga nyalinya terus diasah untuk ingin tahu terhadap lingkungan. Itu yang pertama, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang calon wartawan. Kemudian yang kedua, menguasai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Memahami tata bahasa EYD. Khusus untuk jurnalistik, tentu memahami bahasa jurnalistik yang lugas, tegas, simpel, namun tidak mengurangi makna arti dari tata bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga sahabat, dia harus mampu melatih, dia harus memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang wartawan itu adalah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, sehingga dia akan memudah untuk menguasai suatu persoalan. Tidak mesti dalam bidang tertentu, tetapi keahliannya harus pada semua bidang, sehingga seorang calon wartawan tidak kesulitan dalam menginformasikan sebuah
berita. Kemudian yang keempat, sahabat, seorang calon wartawan itu harus mampu melatih disiplin diri. Dia harus disiplin, on time dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang terpenting, dia harus mampu mengendalikan emosi di saat menulis sebuah berita. Dia tidak larut terbawa oleh emosi dalam menulis sebuah berita. Kalau seorang jurnalis terpancing emosi atau larut dengan emosi, maka berita yang dihasilkannya tidak netral atau tidak berimbang. Dia akan memihak. Dan yang kelima, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang calon wartawan itu adalah harus melatih diri punya ide atau gagasan. Ide bisa timbul dari sekeliling benda yang ada pada sekitar kita, lingkungan, masyarakat. Bisa juga dengan membaca buku, menonton, membuka internet, membuka Mbah Google. The more you read, the more you get. Dengan membaca, Anda akan mendapat. Itu 5 tips kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang calon wartawan. Baik, sahabat, kemudian setelah itu apa lagi? Bagaimana cara setelah kita memiliki kemampuan dasar tersebut, bagaimana cara menuliskan sebuah berita sehingga dia layak dibaca atau ditonton oleh pembaca? Ada kiat cara menulis berita. Sebelum kita masuk cara simpel kiat menulis berita, kita harus paham dulu apa itu berita. Berita adalah peristiwa-peristiwa penting. Tidak semua peristiwa bisa dijadikan berita. Makanya berita adalah peristiwa-peristiwa penting. Kemudian menarik, istimewa, memiliki kepentingan publik. Itu yang dimaksud dengan berita. Baik, kita masuk kepada kiat menulis berita. 1. Menguasai bahasa jurnalistik dan bahasa Indonesia. EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau dia sudah menguasai itu, insya Allah bisa. Yang kedua, kalimat dalam penggunaan bahasa berita hendaknya pendek-pendek, simpel, mudah dimengerti oleh pembaca, efektif, sehingga tidak bertele-tele. Yang ketiga, informasi berita yang disajikan adalah hendaknya faktual dan aktual. Sedang terjadi, hangat di tengah masyarakat, sehingga akan menarik pembaca untuk ingin tahu apa itu isi beritanya. Kemudian berita hendaknya objektif dan lengkap. Sumber berita lengkap, konfirmasi lengkap, peristiwanya lengkap, sehingga pembaca jadi puas. Jadi itu 4 sederhana cara kiat menulis berita. Kemudian setelah kita tahu kiat cara menulis berita itu, lalu apa yang harus unsur dipenuhinya? Kita kenal dengan dalam istilah jurnalistik 5W1H. W yang pertama, who, siapa yang mau jadi objek berita itu? Apakah presiden, gubernur, wali kota, masyarakat? Kemudian yang kedua, what, apa yang menjadi pemberitaan itu? Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi? Dan yang ketiga, when, kapan peristiwa itu terjadi? Why,
kenapa peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima, why, kenapa peristiwa itu terjadi. Ditambah satu how, bagaimana jalannya sebuah peristiwa itu. Atau yang sekarang disebut bagaimana kronologisnya sebuah peristiwa tersebut. Baik sahabat, itu tips cara mudah membuat berita. Namun demikian tidak cukup dengan kemampuan dasar dan kiat menulis saja. Yang terpenting sekali adalah seorang wartawan harus memiliki tanggung jawab moral, landasan moral terhadap bangsa dan negara ketika menulis berita. Kenapa? Sebab jika tidak memiliki landasan moral dalam menulis berita, maka seorang wartawan bisa saja menyimpang dari kebenaran dan kaidah kode etik jurnalistik. Seorang wartawan wajib dan harus memahami kode etik jurnalistik. Di antara kode jurnalistik itu poinnya adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Kemudian wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Demikian di antara poin-poin dari kode etik jurnalistik itu. Ini yang harus dipegang oleh seorang calon wartawan, wartawan muda, wartawan kampus, wartawan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, sebagai lembaga kontrol, sebagai lembaga penghibur, sebagai lembaga pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, harus memahami itu agar tidak terjerat dengan piranti hukum yang bisa menyerat wartawan dalam menyampaikan informasi. Itu cara tip mudah sahabat menjadi seorang wartawan pemula. Semoga video ini bermanfaat baik untuk wartawan pemula, perilis pemerintah, humas pemerintah, mahasiswa, calon mahasiswa, mahasiswa kampus. Semoga ini dapat menggugah, memotivasi teman-teman yang ingin menjadi seorang jurnalis. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.